Yang paling menghancurkan hidupmu bukan musuhmu, tapi orang-orang yang kamu biarkan terlalu dekat tanpa kamu kenal betul. Kita sering mengira bahaya datang dengan suara keras, dengan ancaman langsung, dengan sikap kasar. Padahal, luka paling dalam justru datang dari yang tenang, lembut, dan terlalu dekat, bukan dari mereka yang menyerang, tapi dari mereka yang kamu beri ruang. Pernah nggak kamu menyadari satu pola yang berulang dalam hidupmu? Entah kenapa, setiap kali kamu mulai bertumbuh, ada saja seseorang yang membuatmu ragu. Bukan dengan kata-kata frontal, tapi dengan komentar kecil yang membuatmu mengecilkan diri. Dengan perhatian yang terasa seperti jebakan, dengan dukungan yang terasa berat sebelah. Ini adalah sawalan sebagai pembuka. Dan kamu bertanya dalam hati, apakah aku yang terlalu sensitif? Atau memang ada yang salah dari hubungan ini? Dalam filsafat Stoik, Marcus Aurelius menulis, hati-hati dengan siapa yang kamu izinkan masuk ke pikiranmu. Mereka akan membentuknya. Apa yang kita serap setiap hari, sikap, kata-kata, nilai, bahkan vibe dari orang di sekitar, akan perlahan memahat siapa kita sebenarnya. Dan banyak dari kita tanpa sadar, membiarkan orang-orang yang salah membentuk bagian terdalam dari diri kita. Saya pernah dekat dengan seseorang yang katanya teman. Selalu ada saat dibutuhkan, tapi selalu ada agenda tersembunyi. Sikapnya baik, tapi rasanya tidak tulus. Setiap momen keberhasilanku disambut, tapi dengan embel-embel sindiran. Setiap cerita personal yang saya bagi, jadi bahan sindiran di waktu yang lain. Lambat laun saya sadar, saya tidak sedang ditemani. Saya sedang dimanipulasi dengan sopan. Dan yang menyedihkan, pengalaman ini bukan unik. Banyak dari kita hidup dikelilingi oleh orang-orang yang secara teknis tidak jahat, tapi merusak secara psikologis. Dengan energi pasif-agresif, dengan kompetisi yang dibungkus motivasi, dengan empati yang terasa seperti strategi, kita tumbuh di budaya yang bilang, bersikap baiklah pada semua orang, tapi sedikit yang mengajarkan, bijaklah memilih siapa yang kamu izinkan mengakses ruang batinmu. Carl Jung bilang, apa yang tidak kamu sadari akan terus mengatur hidupmu, dan kamu akan menyebutnya nasib. Kita menyalahkan kehidupan, padahal yang merusak kita seringkali ada di daftar kontak kita. Jadi pertanyaan yang perlu kamu renungkan bukan lagi, siapa yang ada untukku? Tapi, siapa yang sebenarnya menarikku mundur saat aku mencoba melangkah maju? Dalam dunia yang penuh topeng dan ilusi niat baik, kamu perlu satu hal, kejernihan. Bukan untuk membenci siapapun, tapi untuk mengenali siapa yang diam-diam membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Nietzsche pernah berkata, berhati-hatilah saat memandang ke dalam jurang, karena jurang itu juga sedang memandang ke dalammu. Dan saya percaya, hal yang sama berlaku pada hubungan. Saat kamu terlalu lama dekat dengan yang salah, kamu mulai kehilangan cahayamu sendiri. Jadi dalam video ini, kita akan menyingkap 9 tipe manusia yang harus kamu waspadai. Bukan karena mereka semua jahat, tapi karena dampaknya sering tak terlihat sampai kamu merasa hampa, kehilangan arah, kehilangan kendali. Dan ini bukan daftar toxic people, seperti yang biasa kamu temui di konten motivasi murahan. Ini lebih dalam, lebih halus, lebih menantang kesadaranmu. Karena kalau kamu gagal mengenali mereka, kamu akan terus mengira masalahnya ada di dirimu. Padahal mungkin, kamu hanya terlalu dekat dengan seseorang yang tak seharusnya ada di situ. Tapi dari semua tipe orang yang akan kita bahas, ada satu yang paling sulit dikenali. Karena mereka tidak datang membawa racun, tapi membawa rasa nyaman yang menyesatkan. Itulah kenapa poin ke-6 nanti jadi yang paling diam-diam berbahaya. Jadi, pastikan kamu tonton sampai akhir. Karena bisa jadi, justru dialah yang sekarang paling dekat denganmu. Sekarang kita akan mulai dari tipe pertama. Bukan yang terang-terangan membencimu, tapi yang diam-diam membandingkanmu. Sebelum lanjut,
Kalau kamu merasa video ini mulai membuka satu lapisan baru dalam pemahamanmu, tekan subscribe dan tulis di komentar. Saya siap memilah siapa yang layak saya izinkan masuk, karena ini bukan soal siapa yang harus kamu jauhi, tapi soal siapa yang layak kamu lindungi, dirimu sendiri. Pertama, orang yang selalu membandingkanmu, tapi mengaku peduli, mereka tidak akan menyerangmu secara langsung. Tidak akan mengatakan bahwa kamu tidak cukup baik. Tidak akan frontal bilang kamu gagal. Tapi mereka akan terus membawa-bawa nama orang lain. Dengan satu tujuan yang sangat halus, membuatmu merasa kurang. Kamu tahu si Ayah, sekarang udah buka cabang kedua. Dia sih santai aja, kerjaannya fleksibel, tapi penghasilannya 2 kali lipat. Kamu keren sih, tapi si B kemarin juga bikin yang lebih rapi. Coba deh lihat. Dan kamu mulai merasa seperti ada yang salah dengan dirimu. Kamu mulai berpacu dengan orang yang bahkan tidak pernah kamu kenal. Bukan karena kamu iri, tapi karena kamu dipaksa untuk merasa kalah. Orang seperti ini tidak selalu berniat jahat. Seringkali mereka sendiri hidup dalam rasa kekurangan. Mereka belajar untuk memvalidasi dirinya dengan membandingkan. Dan karena mereka hidup dalam struktur itu, mereka akan menyeretmu ke dalamnya, tanpa sadar. Dalam psikologi modern, khususnya dalam pemikiran Carl Jung, ada satu aspek penting dari diri manusia, persona. Persona adalah topeng sosial kita, peran yang kita tampilkan agar diterima. Dan ketika seseorang membandingkan kita dengan versi ideal orang lain, dia sedang menekan topeng itu agar kita merasa perlu mengubahnya. Jung mengatakan, persona adalah apa yang kita ingin orang pikir tentang diri kita. Tapi itu bukan siapa kita sebenarnya. Masalahnya, semakin sering kamu dibandingkan, semakin kamu menjauh dari siapa dirimu yang otentik. Dan itulah bahaya sesungguhnya. Kamu mulai merasa bahwa jadi dirimu sendiri tidak cukup. Kamu mulai mengejar validasi orang yang bahkan tidak pernah kamu minta untuk membimbingmu. Kamu mulai menyesuaikan hidupmu, bukan berdasarkan nilai, tapi berdasarkan ekspektasi. Dan perlahan kamu kehilangan arah. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengakar ke dalam kendali internal, bahwa satu-satunya kompetisi sejati adalah kompetisi dengan dirimu sendiri kemarin. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, jangan membuang energimu dengan iri. Setiap orang sedang berjalan di jalannya sendiri. Kamu tidak tahu apa yang dikorbankan orang lain untuk sampai di tempat mereka hari ini. Dan jika ada seseorang dalam hidupmu, entah itu teman, pasangan, atau bahkan keluarga, yang terus-menerus menanam benih perbandingan, yang membuatmu mempertanyakan keunikanmu, yang mengaburkan identitasmu demi mengejar approval, maka kamu harus bertanya, apakah ini koneksi atau manipulasi? Karena ada garis yang sangat tipis antara motivasi dan tekanan. Dan banyak orang, dengan niat baik sekalipun, tidak menyadari bahwa mereka sedang membunuh jati dirimu secara perlahan. Bukan berarti kamu harus membenci orang-orang ini, tapi kamu perlu mewaspadai energi mereka. Kamu perlu menciptakan jarak, bukan untuk menjauh, tapi untuk kembali ke pusat kendalimu sendiri. Dan ingat, orang yang benar-benar mencintaimu tidak membuatmu merasa harus menjadi orang lain untuk layak dicintai. Dan ngomong-ngomong, dari apa yang baru saja kamu dengar di poin pertama, pernah nggak kamu merasa seperti itu? Bahwa kamu dikelilingi orang yang baik di permukaan, tapi sebenarnya membuatmu menjauh dari dirimu sendiri? Jika jawabannya iya, pastikan kamu beri like agar algoritma tahu, ini bukan konten kosong belaka. Sekarang kita akan lanjut ke orang kedua. Seseorang yang mungkin tampak paling rasional, paling objektif, tapi diam-diam menghancurkan keberanianmu. Orang yang membungkus rasa takut mereka sendiri sebagai nasihat logis. Kedua, orang yang menyamar sebagai logika, tapi sebenarnya takut risiko. Dia tidak akan bilang padamu untuk menyerah secara langsung. Dia hanya akan menyodorkan angka, statistik,
dan pertimbangan yang masuk akal, lalu menutup semua kemungkinan. Suaranya terdengar dewasa, argumentasinya sistematis. Tapi jika kamu perhatikan baik-baik, dia bukan sedang melindungimu dari kegagalan. Dia sedang menularkan ketakutannya padamu. Mending jangan mulai dulu sekarang. Lagi resesi. Kamu kan bukan tipe orang yang suka tampil, ngapain coba bikin konten? Kalau kamu gagal nanti, malu loh. Udah usia segini. Kamu pikir dia sedang realistis, tapi pelan-pelan kamu sadar, dia tidak pernah melihat potensimu, hanya kelemahanmu. Stoikisme tidak pernah menyuruh kita untuk menjadi sembrono. Sebaliknya, Stoikisme justru mengajarkan ketenangan dalam berpikir dan keberanian dalam bertindak. Epictetus berkata, bahaya itu bukan pada kejadian, tapi pada penilaianmu tentang kejadian itu. Dan seringkali, orang yang kamu anggap rasional sebenarnya sedang menilai hidup dengan kacamata trauma dan ketakutan, bukan kejelasan dan prinsip. Dalam psikologi Jungian, orang seperti ini disebut sebagai manifestasi bayangan kolektif, yaitu ketakutan yang belum disadari dan dibungkus dengan topeng intelektual. Mereka hidup dari narasi ketidakyakinan, dan mereka menyebarkannya sebagai bentuk perlindungan. Tapi dari siapa? Dari apa? Seringkali mereka sedang melindungi inner child mereka sendiri, bagian diri yang pernah gagal, ditolak atau dipermalukan. Dan sekarang, setiap kali kamu menunjukkan nyali, yang mereka lihat bukan dirimu, tapi refleksi dari luka mereka sendiri yang belum sembuh. Kita harus hati-hati terhadap orang-orang seperti ini bukan karena mereka bodoh, justru karena mereka pintar. Argumen mereka rapi, logika mereka padat, tapi substansi batinnya kosong. Mereka mengabaikan kemungkinan hanya karena ketidakpastian, dan mereka menyamakan risiko dengan kehancuran. Marcus Aurelius menulis, ketika kamu dihadapkan pada tantangan, ingat bahwa dunia tidak akan berubah sesuai harapanmu, tapi kamu bisa mengubah sikapmu terhadap dunia. Jadi pertanyaannya, apakah kamu akan hidup dengan filter ketakutan orang lain? Atau kamu akan meminjam keberanianmu sendiri untuk melihat lebih jauh? Orang seperti ini biasanya tidak sadar bahwa mereka sedang menumpahkan rasa takutnya ke kamu. Mereka pikir mereka sedang menyelamatkanmu. Tapi yang sebenarnya terjadi, mereka hanya sedang menahanmu, karena mereka sendiri tidak pernah berani. Kamu tidak perlu memusuhi mereka, tapi kamu perlu mengenali satu hal penting. Bukan semua suara yang tenang itu bijak. Kadang, itu hanya suara trauma yang berbicara pelan, dan kamu harus bisa membedakan antara dua hal. Orang yang memberimu pandangan dari kejernihan, dan orang yang memberimu peringatan dari ketakutan. Dalam dunia Stoik, keberanian bukan tentang melawan, tapi tentang berjalan maju dengan kesadaran bahwa kegagalan adalah bagian dari kemanusiaan. Seneca bahkan menulis, bukan karena hal itu sulit, maka kita tidak berani, tapi karena kita tidak berani, maka hal itu terasa sulit. Jadi jika ada seseorang dalam hidupmu yang setiap kali kamu bersemangat, dia langsung menarikmu turun. Yang setiap kali kamu punya ide, dia langsung membuka daftar risiko. Yang setiap kali kamu mulai melangkah, dia justru menegaskan bahwa kamu belum siap. Tanyakan dalam hati, apakah ini bimbingan? Atau pengalihan dari seseorang yang tak pernah menyelesaikan pertarungannya sendiri? Dan sekarang kita akan masuk ke tipe ketiga, yang mungkin paling menyenangkan secara sosial, tapi paling melelahkan secara batin. Ketiga, orang yang membuatmu lelah emosional, tapi kamu selalu merasa bersalah. Jika menjauh, ada orang-orang yang tidak pernah berteriak, tidak mengancam, tidak menyakiti secara langsung. Tapi entah kenapa, setiap kali kamu selesai bertemu mereka, kamu merasa terkuras. Bukan karena konflik, tapi karena intensitas tanpa kejelasan. Mereka datang dengan cerita-cerita panjang, seringkali tentang betapa kerasnya hidup, betapa tak adilnya dunia,
atau betapa semua orang mengecewakan mereka. Mereka butuh didengar, dimengerti, diselamatkan. Dan kamu, dengan empati dan niat baik melayani itu semua. Sampai akhirnya kamu sadar, setiap kali kamu yang butuh ruang, mereka tak pernah benar-benar ada. Tapi saat kamu ingin menjauh, muncul rasa bersalah yang membingungkan. Kok gue jahat ya? Dia cuma butuh teman, masa gue tega? Kalau bukan gue, siapa lagi? Orang seperti ini bisa siapa saja. Teman dekat, pasangan, bahkan anggota keluarga. Mereka tidak manipulatif dengan cara yang terang-terangan, namun ada dinamika yang tak seimbang. Mereka mengambil banyak, tapi memberi sangat sedikit. Dalam stoikisme, ada satu prinsip penting. Kamu tidak bertanggung jawab atas perasaan orang lain, tapi kamu bertanggung jawab atas integritas dirimu sendiri. Epictetus. Dan integritas itu seringkali diuji bukan di medan perang besar, tapi dalam hubungan kecil sehari-hari yang membuatmu diam-diam kehilangan kendali atas waktumu, energimu, dan bahkan identitasmu. Dalam psikologi Jungian, dinamika ini bisa dijelaskan lewat konsep proyeksi emosional dan inflasi ego korban. Seseorang yang selalu merasa menjadi korban akan menggantungkan harga dirinya pada empati orang lain. Dia tidak sedang mencari solusi. Dia sedang mencari tempat untuk melepaskan beban tanpa niat mengangkatnya sendiri. Dan kamu menjadi wadah penampung tanpa ujung. Masalahnya, semakin kamu membantu, semakin kamu membuat dia merasa berhak untuk tidak berubah. Dan disinilah dilema paling menyakitkan. Semakin kamu ingin membantu, semakin kamu jadi bagian dari pola ketidakdewasaan mereka. Kamu bukan jahat karena menjauh. Kamu tidak kurang baik hanya karena butuh ruang. Kebaikan yang sehat harus punya batas. Kalau tidak, itu bukan kebaikan. Itu ketergantungan. Dalam Meditations, Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan biarkan orang lain menarikmu dari pusat kendalimu sendiri." Dan orang yang membuatmu lelah secara emosional seringkali tidak melakukannya dengan niat jahat. Justru itu yang membuatnya sulit ditolak. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menjadikanmu penyangga hidup mereka. Kamu berhak berkata tidak tanpa merasa harus menjelaskan segalanya. Kamu berhak merasa lelah dan memilih untuk tidak tersedia karena kamu juga punya hidup sendiri. Dan seperti yang dikatakan Seneca, kamu akan kehilangan arah jika kamu berlayar mengikuti setiap kapal yang memintamu menemaninya. Jadi jika ada seseorang dalam hidupmu yang setiap kali kamu selesai bertemu dengannya kamu merasa berat, yang membuatmu selalu merasa bertanggung jawab atas emosinya, yang membuatmu takut dibilang egois padahal kamu hanya ingin tenang, maka berhentilah sejenak dan tanyakan, apakah ini hubungan? Atau hanya satu arah permintaan yang dibungkus dalam kata, butuh teman? Menjaga jarak bukan selalu tentang menghindar. Kadang, itu satu-satunya cara agar kamu tidak ikut tenggelam. Dan ketika kamu kuat lagi, kamu bisa membantu dengan cara yang tidak menghancurkan dirimu sendiri. Setelah ini kita akan masuk ke tipe keempat. Orang yang justru terlihat paling positif, tapi mematikan refleksi, membuatmu terjebak dalam toxic optimism. Keempat, orang yang terlalu positif, tapi tidak meningkatkanmu, hanya membiusmu. Kita sering diajari untuk menghindari orang negatif, tapi jarang ada yang mengingatkan tentang bahaya sebaliknya. Orang yang terlalu positif, hingga semua penderitaanmu dianggap berlebihan, semua perjuanganmu dianggap drama. Mereka hadir dengan kalimat manis. Udah, pikir positif aja. Kalau kamu bersyukur, semua akan terasa cukup. Jangan mikirin hal-hal negatif, nanti kamu yang sakit sendiri. Kedengarannya bijak, tapi kalau kamu sedang benar-benar terluka, kata-kata itu justru terasa seperti tamparan. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka menolak untuk masuk ke realita yang kamu alami. Dalam stoikisme,
Harapan palsu adalah bentuk kebodohan yang paling halus. Seneca pernah menulis, lebih baik menyiapkan pikiran untuk kenyataan daripada mengandalkan harapan yang meninabobokan. Dan disitulah letak masalah dari orang yang terlalu positif. Mereka tidak membawamu pada kekuatan. Mereka menempatkanmu dalam ilusi. Alih-alih mengajakmu menghadapi rasa takut, mereka menyarankan untuk menutup mata. Alih-alih membantu memahami luka, mereka menyarankan untuk melupakannya. Padahal, manusia tidak bisa sembuh dengan penyangkalan. Kita hanya bisa tumbuh jika berani menatap luka sampai tuntas. Dalam psikologi modern, ini dikenal sebagai toxic positivity, sebuah kondisi di mana emosi-emosi sulit seperti marah, takut, sedih, dianggap tidak valid, bahkan ditolak keberadaannya. Carl Jung menjelaskan bahwa apa yang tidak disadari akan muncul kembali sebagai takdir. Dan ketika kita terus menolak emosi negatif demi terlihat baik-baik saja, luka itu tidak hilang. Ia mengakar lebih dalam, membusuk diam-diam. Orang seperti ini biasanya tidak menyadari bahwa mereka sedang menyakiti lewat senyuman. Karena bagi mereka, menjaga vibe positif lebih penting daripada kejujuran emosional. Dan yang lebih berbahaya, mereka bisa membuatmu merasa bersalah karena sedang tidak bahagia. Kamu jadi ragu menceritakan keresahan karena takut dianggap bikin suasana berat. Kamu jadi menahan tangis karena takut dicap kurang bersyukur. Kamu jadi memendam masalah dan berpura-pura kuat demi tidak mengecewakan mereka yang katanya mendukungmu. Padahal dalam ajaran Stoik, kebajikan tidak berarti selalu bahagia. Marcus Aurelius justru menulis, jika kamu sedang menderita, maka itu adalah bagian dari kodrat. Jangan melawannya, tapi pahami maknanya. Dan kadang, makna hanya muncul setelah kita berani duduk di tengah kekacauan tanpa segera mengubahnya menjadi kutipan motivasi. Kita butuh orang yang membuat kita merasa cukup kuat untuk menangis. Kita butuh teman yang bersedia duduk diam saat kita tak ingin bicara, bukan yang langsung bilang, "Ayo semangat dong." Jadi waspadalah terhadap mereka yang terlalu cepat memberi afirmasi. Karena bisa jadi, itu bukan bentuk empati, tapi ketidaknyamanan mereka sendiri terhadap emosi manusiawi yang rumit. Jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang selalu berkata, "Pikir positif aja," tanpa pernah bertanya, "Kamu butuh dipeluk atau didengar?" maka mungkin kamu tidak sedang didukung. Kamu sedang dibungkam secara halus. Karena bukan semua senyuman itu penyembuhan. Ada senyuman yang mematikan kepekaan. Ada pelukan yang justru mengalihkanmu dari luka yang perlu kamu hadapi. Kalau kamu merasa poin-poin ini mulai membuka lapisan-lapisan yang selama ini kamu tutupi, dan kamu mulai melihat relasi-relasi lama dengan cara yang berbeda, itu tandanya kamu sedang tumbuh. Dan kalau kamu ingin lanjut menata ulang siapa yang boleh tinggal di hidupmu, klik tombol subscribe. Karena pembahasan seperti ini nggak berhenti di sini. Kita akan telusuri lebih dalam lagi di video-video berikutnya. Dan setelah ini, kita akan masuk ke tipe kelima, yang jauh lebih sulit dikenali. Kelima, orang yang selalu bercanda, tapi sering merendahkanmu diam-diam. Aduh, kamu sih nggak peka dari dulu. Tapi santai, bercanda doang kok. Kamu, bisnis, hahaha. Tapi serius, gue support kok. Lah, kamu sekarang mikirin self-healing? Nggak takut dikira lebay? Sekilas kalimat itu terdengar lucu. Disampaikan sambil tertawa, dibalut dengan senyum. Tapi ada satu rasa yang tertinggal setelahnya. Kecil, kerdil, meragukan diri sendiri. Ini bukan sekadar candaan. Ini adalah masked hostility. Permusuhan yang disamarkan lewat kelakar. Sebuah cara menertawakanmu tanpa tanggung jawab. Karena jika kamu tersinggung, mereka bisa dengan mudah berkata, "Kamu baper banget sih, ini kan cuma bercanda." Kamu tahu orang seperti ini, yang menjatuhkan lewat tawa, yang menyisipkan ejekan dalam keakraban, yang membuatmu merasa salah hanya karena kamu merasa terluka. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak mudah tersulut,
tapi juga tidak diam dalam kebodohan yang berulang. Marcus Aurelius pernah menulis, "Orang bijak tahu kapan harus mengabaikan hinaan dan tahu kapan harus berkata, 'Cukup.'" Artinya, diam bukan selalu emas. Kadang diam adalah bentuk partisipasi dalam penghinaan yang terus-menerus dibungkus humor. Dari sisi psikologi, perilaku ini dikenal sebagai agresi pasif, passive aggression. Carl Jung menyebutnya sebagai ekspresi bayangan yang tidak disadari. Bayangan dalam istilah Jung adalah sisi-sisi gelap manusia yang ditolak oleh ego, lalu muncul secara tidak langsung, melalui candaan yang menyakitkan, sarkasme, atau ejekan halus. Orang yang sering bercanda dengan merendahkanmu sebenarnya sedang memproyeksikan kelemahannya sendiri, karena tidak berani berkata jujur, karena takut terlihat iri, karena merasa tidak aman dengan pertumbuhanmu. Mereka memilih cara paling nyaman, mengaburkan niat di balik tawa. Dan kamu sebagai orang yang ingin menjaga hubungan seringkali memaklumi, tapi makluman yang berulang akan menjadi normalisasi. Lama-lama, kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Mungkin gue emang terlalu sensitif ya? Sudahlah, emang gaya ngomong dia begitu dari dulu. Kalau gue marah nanti dibilang nggak asik. Padahal kamu tahu, jauh di dalam diri, itu bukan hanya candaan. Itu adalah keraguan, penghinaan, dan rasa tidak dihargai yang sedang kamu diamkan, tapi tubuhmu mengingatnya. Epictetus bilang, "Jangan tertawa pada hal yang tidak membuatmu bahagia, karena tawa yang terpaksa adalah bentuk pengkhianatan terhadap dirimu sendiri. Dan pengkhianatan itu pelan-pelan menciptakan jurang antara kamu yang sebenarnya dengan kamu yang kamu tampilkan agar bisa tetap diterima." Pertanyaannya, berapa banyak teman baik dalam hidupmu yang sering melontarkan humor yang membuatmu ragu pada potensi dirimu sendiri? Dan kenapa kamu masih memaksakan diri tertawa hanya agar tidak dianggap terlalu serius? Kamu tidak perlu menjelaskan perasaanmu kepada semua orang, tapi kamu berhak memilih siapa yang boleh mengomentari hidupmu, walau dibungkus dalam candaan. Dan jika mereka tidak bisa mengerti batasmu, itu bukan karena kamu terlalu tipis kulitnya, tapi karena mereka terlalu sering melampaui batas, lalu menyalahkanmu karena berani merasakannya. Setelah ini kita akan masuk ke tipe keenam, yang sering muncul dalam bentuk nasihat, tapi sebenarnya hanya ingin mempertahankan kontrol. Keenam, orang yang selalu mengatur menyamar sebagai peduli. "Aku cuma mau yang terbaik buat kamu. Makanya dengerin aku, jangan keras kepala. Kalau kamu nurut dari awal, kamu nggak akan kayak gini." Kalimat-kalimat itu tidak terdengar seperti ancaman, tidak diucapkan dengan marah, bahkan seringkali disampaikan dengan tatapan yang lembut dan suara yang tenang. Namun di balik narasi penuh kasih itu, ada hal lain yang bersembunyi, kontrol. Stoikisme mengajarkan bahwa satu-satunya yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah diri sendiri. Dan siapapun yang mencoba mengendalikan hidup orang lain dengan dalih kasih sayang, sedang melanggar prinsip paling mendasar dari kebajikan itu. Tapi di dunia nyata, bentuk kontrol tidak selalu datang dari pemaksaan. Seringkali, ia datang dalam bentuk nasihat, perhatian, dan saran. Mereka bilang mereka peduli, padahal yang mereka takutkan adalah kehilangan pengaruh atas hidupmu. Orang seperti ini mungkin orang tua, pasangan, sahabat, bahkan mentor. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka tidak tahu bagaimana mencintai, tanpa menjadikanmu cerminan dari idealisme mereka. Carl Jung menyebut ini sebagai inflasi ego yang tersamar. Saat seseorang terlalu mengidentifikasi dirinya sebagai penolong, ia mulai merasa bahwa keputusan orang lain yang berbeda dengan dirinya adalah bentuk kegagalan. Dan secara tidak sadar, ia mulai memaksakan caranya, pikirannya, jalannya, dengan mengklaim bahwa semua itu demi kebaikanmu. "Saya lebih tahu karena saya lebih dulu hidup. Saya cuma ingin kamu nggak nyesel nanti. Kalau kamu gagal, yang kena malu kita semua."
Dalam ajaran Stoik, niat baik tidak membenarkan pelanggaran terhadap kebebasan batin manusia. Seneca menulis, memberi nasihat bukanlah mengikat, tapi membuka ruang agar orang lain melihat terang dari sudutnya sendiri. Artinya, kamu boleh memberi arahan, tapi kamu tidak berhak mengendalikan hasilnya. Karena kebijaksanaan sejati tidak menciptakan ketergantungan, tapi membentuk kemandirian. Masalahnya, orang yang ingin mengaturmu biasanya pintar menyamarkan keinginannya sebagai kasih. Mereka membuatmu merasa bersalah saat kamu mulai mengambil keputusan sendiri. Mereka menciptakan narasi bahwa jika kamu gagal, itu karena kamu tidak mengikuti mereka. Dan lebih dalam lagi, mereka bisa menciptakan rasa bahwa kamu tidak cukup bisa dipercaya untuk mengatur hidupmu sendiri. Lama-lama, kamu ragu untuk bermimpi di luar jalur yang mereka siapkan. Kamu takut mengecewakan orang yang katanya sayang. Kamu mulai menyesuaikan keinginan, mimpi, bahkan identitasmu demi tetap menjadi anak baik, pasangan yang bisa dibanggakan, atau murid yang tidak lupa diri. Padahal peduli yang tulus tidak mengendalikan. Peduli yang benar akan berkata, kalau kamu salah, aku akan tetap ada. Tapi hidupmu adalah keputusanmu. Itu yang membedakan kasih dengan klaim. Yang satu membebaskan, yang lain mengikat dengan tali halus bernama ekspektasi. Dan kalau kamu bertanya, apa aku egois kalau mulai berkata ini hidupku? Jawabannya, tidak. Kamu bukan egois. Kamu sedang belajar untuk bertanggung jawab. Karena sebagaimana yang ditulis Epictetus, kita dilahirkan bukan untuk menjadi boneka orang lain, tapi untuk menjadi pemilik dari kehendak kita sendiri. Dan itu berarti, kamu harus belajar mengecewakan ekspektasi orang lain, demi tidak mengecewakan dirimu sendiri. Di poin berikutnya, kita akan bahas sosok yang jauh lebih berbahaya. Bukan karena mereka mengatur, tapi karena mereka membuatmu terus merasa bersalah atas setiap langkah yang kamu ambil. Ketujuh, orang yang menjadikan perasaannya sebagai alat manipulasi. Kamu tega banget sih. Setelah semua yang aku lakukan, aku kayaknya nggak penting lagi ya buat kamu. Kalau kamu sayang, kamu pasti tahu harus ngapain. Perhatikan baik-baik kalimat seperti ini. Bukan apa yang dikatakan secara langsung, tapi apa yang tidak dikatakan, namun tetap membuatmu merasa bersalah. Inilah bentuk manipulasi emosional yang paling licik. Mereka tidak menyuruhmu langsung, tapi mereka membuatmu merasa bersalah kalau kamu tidak memenuhi keinginan mereka. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol perasaan orang lain. Namun di sisi lain, kita juga tidak boleh membiarkan orang lain menggunakan perasaan mereka untuk mengontrol kita. Ada garis tipis antara kejujuran emosional dan permainan rasa, dan orang yang terbiasa menggunakan rasa sakitnya sebagai senjata bukan sedang mencintaimu, tapi sedang menciptakan jerat, sebuah jerat bernama emotional blackmail. Konsep ini dijelaskan dalam psikologi sebagai intermittent reinforcement. Ketika seseorang memberi kita afeksi dan tiba-tiba menariknya, agar kita selalu mengejar validasi itu. Mereka mengajarkanmu bahwa cinta itu harus dibuktikan dengan mengorbankan batasmu, bahwa kamu harus mengerti tanpa mereka bicara. Dan jika kamu tidak patuh, maka kamu akan dihukum dengan diam, dengan air mata, atau dengan drama. Carl Jung menyebut pola ini sebagai bentuk kompensasi rasa tak berdaya. Saat seseorang tidak punya kuasa secara logika atau argumen, mereka mencari jalan lain, mengaktifkan rasa bersalahmu agar kamu yang mengalah. Mereka tak berkata, ikut aku, tapi mereka menatapmu seolah berkata, kalau kamu sayang, kamu tahu harus apa. Masalahnya, orang seperti ini tidak merasa sedang memanipulasi, mereka merasa sedang jujur. Padahal, yang mereka lakukan bukan berbagi luka, tapi mengikatmu dengan luka itu, agar kamu merasa bersalah kalau beranjak. Dan kamu, mungkin kamu orang yang empatik. Kamu ingin menjadi orang yang enggak tega.
Tapi empati yang tidak sehat akan berubah jadi beban. Lama-lama, kamu bukan lagi menjalani hubungan. Kamu sedang menjalani penebusan dosa yang tidak kamu lakukan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Orang lain bisa merasakan sedih, marah, kecewa, tapi bukan tanggung jawabmu untuk menanggung akibatnya jika itu bukan hasil dari niat jahatmu." Artinya, kamu tetap bisa peduli tanpa harus tunduk. Kamu tetap bisa hadir tanpa harus hancur bersama mereka. Bahkan dalam hubungan yang dekat, pasangan, keluarga, sahabat, perasaan tetap bukan alat transaksi. Kalau seseorang bilang, "Aku butuh kamu," mereka harus bisa bilang juga, "Tapi aku tidak akan menghukummu kalau kamu punya batas." Karena cinta yang dewasa bukan tentang mengikat orang agar tetap tinggal, tapi menciptakan ruang aman agar orang bisa memilih tinggal. Jangan biarkan air mata menjadi jerat, jangan biarkan luka menjadi kendali. Karena hubungan yang sehat bukan dibangun di atas rasa bersalah, tapi atas saling tanggung jawab dan saling menghormati. Dan kalau kamu bertanya, "Lalu, apa aku jahat kalau menolak memenuhi tuntutan emosional orang lain?" Jawabannya, tidak. Menolak dimanipulasi bukan tindakan jahat. Itu adalah langkah pertama menuju kedewasaan emosional. Selanjutnya, kita akan bahas satu tipe yang lebih berbahaya lagi, karena mereka tidak terlihat mengontrol atau menyakiti, tapi justru diam dan tidak hadir saat kamu butuh. Kedelapan, orang yang hanya hadir saat kamu kuat, tapi menghilang saat kamu lelah. Ada yang lebih menyakitkan dari ditinggalkan, ditinggal diam-diam, tanpa kata, tanpa sebab, tanpa pamit. Mereka bukan musuh, bukan pula pengkhianat. Mereka adalah orang-orang yang tertawa paling keras saat kamu bahagia, tapi mendadak tak terlihat saat kamu sedang butuh tempat bersandar. Dan anehnya, kamu tetap menyebut mereka sahabat. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai seseorang bukan ditentukan oleh apa yang mereka katakan saat semuanya lancar, tapi bagaimana mereka hadir dalam keheningan saat hidup kita sedang runtuh. Marcus Aurelius menulis, "Persahabatan sejati bukan dinilai dari kemeriahan pesta, tapi dari siapa yang duduk diam bersamamu saat dunia terasa terlalu berat untuk dijelaskan." Namun dalam praktiknya, manusia modern terbiasa hadir hanya saat suasana menyenangkan. Mereka takut pada rasa sakit orang lain, takut diciprat beban, takut terlalu dekat dengan penderitaan yang mungkin menular. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai avoidant empathy, empati yang dikekang oleh ketidaknyamanan. Mereka peduli, tapi hanya sampai di batas kenyamanan mereka sendiri. Dan saat kamu mulai membongkar luka, mereka menjauh, bukan karena kamu salah, tapi karena mereka belum siap untuk menyentuh bagian terdalam dari relasi manusia. Kekacauan. Jung menulis bahwa seseorang belum bisa disebut sahabat jika ia belum pernah menyaksikan bayanganmu. Artinya, hubungan yang hanya bertahan di permukaan bukan hubungan, itu hanya kebetulan. Tipe ini biasanya tidak pernah konflik denganmu. Mereka hadir saat kamu lucu, menghibur, dan menyenangkan. Tapi ketika kamu rapuh, frustrasi, dan penuh amarah, mereka berkata, "Kok kamu jadi beda, ya?" Atau bahkan lebih sering, mereka tidak berkata apa-apa. Mereka hanya diam, menghilang dari percakapan, tidak membalas pesan, mengalihkan topik. Itu karena mereka hanya ingin versimu yang cerah, versimu yang berfungsi, bukan versimu yang nyata. Stoik mengajarkan pentingnya simpatia, kesadaran bahwa kita saling terhubung, dan karena itu, penderitaan orang lain bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi sesuatu yang layak untuk ditemani. Dalam relasi yang sehat, kita tidak selalu perlu memberi solusi. Terkadang, hanya dengan hadir tanpa menghakimi, itu sudah lebih dari cukup. Namun mereka tidak melakukan itu, karena dalam relung batinnya, mereka hanya tahu cara menikmati sinar matahari, bukan menyalakan pelita di malam yang gelap. Dan kamu pun mungkin mulai bertanya, apa aku terlalu membebani mereka? Tapi itu bukan pertanyaan yang perlu kamu jawab. Yang perlu kamu renungkan adalah,
Apakah aku bersedia terus berbagi cahaya dengan mereka yang tak pernah bersedia menyalakan lilin ketika aku gelap? Kehadiran bukan soal frekuensi, tapi soal keberanian untuk duduk bersama saat yang lain memilih pergi. Jika kamu ingin tahu siapa yang benar-benar ada untukmu, bukan saat kamu sukses, tapi lihat siapa yang mengirim pesan ketika kamu tidak posting apa-apa selama berminggu-minggu. Siapa yang tidak meminta update, tapi tetap datang hanya untuk duduk diam, karena hubungan yang sejati tidak diukur dari sorakan, tapi dari keheningan yang tidak terasa sepi. Setelah ini, kita masuk ke tipe terakhir, yang tak bersuara tapi mematikan. Mereka yang tidak menyuruhmu apa-apa, tidak menjatuhkanmu secara langsung, tapi membuatmu merasa selalu salah hanya karena kamu menjadi dirimu sendiri. Kesembilan, orang yang diam-diam membandingkan dan membentuk dirimu sesuai cermin mereka. Kenapa kamu nggak kayak si A aja? Dia tuh lebih disiplin. Ya ampun, kamu masih di posisi itu? Temanku bahkan udah naik jabatan loh. At least dia punya tujuan jelas, nggak cuma nyari makna terus kayak kamu. Kedengarannya biasa, seperti kritik, atau sekadar dorongan halus untuk jadi lebih baik. Tapi kamu tahu apa yang terjadi ketika kamu terus-menerus dibandingkan. Kamu tidak lagi tumbuh menjadi dirimu yang otentik. Kamu mulai tumbuh menjadi bayangan orang lain. Orang seperti ini seringkali tampak tulus. Mereka tidak menghina secara terang-terangan. Mereka bahkan bisa jadi orang tua, pasangan, mentor, atau sahabat. Namun, di balik nasihat dan saran mereka, tersembunyi satu narasi. Dirimu yang sekarang belum cukup. Dalam stoikisme, konsep ini berseberangan dengan oikiosis, sebuah proses menerima diri dan berkembang dengan jujur dari dalam keluar. Ketika seseorang terus membandingkanmu dengan standar eksternal, mereka sedang merusak proses itu. Mereka membajak arah pertumbuhanmu, dan kamu mulai kehilangan arah. Bukan karena kamu malas atau bodoh, tapi karena kamu hidup dalam bayang-bayang ekspektasi yang bukan milikmu. Dalam kerangka psikologi Jung, orang seperti ini sedang menaruh bayangan mereka padamu. Alih-alih menghadapi rasa kecewa atau kegagalan dalam dirinya, mereka memproyeksikannya keluar. Kamu menjadi layar tempat mereka memutar film yang tidak pernah mereka akui. Jung menyebut ini sebagai proyeksi bayangan. Ketika seseorang tidak mau menghadapi bagian dirinya yang belum tuntas, dan akhirnya menuntut orang lain untuk menebusnya, mereka tidak sadar bahwa yang mereka benci darimu seringkali adalah sesuatu yang sedang mereka tolak dalam dirinya sendiri. Misalnya, mereka mencela kamu yang terlalu idealis, padahal itu karena mereka telah mengubur idealismenya. Mereka menyindir kamu yang kurang sukses, karena mereka sendiri takut menghadapi stagnasinya. Mereka membuatmu merasa kecil, karena mereka sendiri takut terlihat kecil. Orang seperti ini tidak akan bilang, "Aku kecewa pada diriku," tapi mereka akan bilang, "Kamu bisa lebih dari ini," bukan sebagai dukungan, tapi sebagai tamparan halus. Dan kamu, karena ingin diterima, mulai menyelaraskan hidupmu sesuai dengan mereka. Kamu mengubah cara bicaramu, pilihan karirmu, bahkan mimpi-mimpimu, agar sesuai ekspektasi itu. Tapi pertanyaannya, kalau kamu akhirnya sukses, tapi itu bukan hidup yang kamu inginkan, apakah itu masih bisa disebut keberhasilan? Epictetus pernah berkata, lebih baik gagal menjadi dirimu sendiri, daripada berhasil menjadi salinan orang lain. Jadi, hati-hati dengan orang yang mengaku mendorongmu, tapi sebenarnya sedang menciptakan versimu yang sesuai keinginan mereka. Mereka tidak ingin kamu berkembang. Mereka ingin kamu menyesuaikan. Cinta dan dukungan yang sehat tidak menyuruhmu menjadi orang lain, tapi menemani prosesmu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jadi jika ada orang dalam hidupmu yang terus menanamkan rasa belum cukup, dan kamu merasa semakin kehilangan kompas batinmu, mungkin saatnya kamu berhenti mengejar validasi mereka. Bukan karena kamu egois,
tapi karena kamu sedang belajar pulang ke rumah yang seharusnya dirimu sendiri. Jadi sekarang kamu tahu 9 jenis orang yang mungkin selama ini tidak kamu sadari, tapi perlahan-lahan mengikismu. Bukan dengan teriakan, tapi dengan bisikan. Bukan dengan kekerasan, tapi lewat relasi yang terlihat biasa saja. Dan saya tahu, ini berat. Karena sebagian dari mereka mungkin orang-orang yang kamu sayangi. Orang-orang yang pernah hadir di momen-momen penting. Orang yang pernah membuatmu tertawa, memberi hadiah ulang tahun, atau bahkan menolongmu saat kamu terpuruk. Maka yang akan saya katakan ini mungkin terasa bertentangan dengan apa yang selama ini kamu yakini. Kamu boleh mencintai seseorang, tapi tetap menjaga jarak darinya. Kamu boleh mengucapkan terima kasih tanpa harus terus membuka pintu. Dan kamu boleh memaafkan tanpa harus memberi akses ulang ke ruang terdalam dari dirimu. Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk membenci, tapi juga tidak pernah menyuruhmu jadi korban yang sabar tanpa batas. Seneca menulis, lebih baik sendirian dengan damai daripada ramai tapi tercabik-cabik secara batin. Kita hidup di dunia yang menyembah koneksi sosial. Semakin banyak teman, semakin valid rasanya, tapi dalam dunia yang penuh kebisingan, justru kamu harus lebih selektif pada siapa yang kamu izinkan dekat dengan jiwamu. Karena bukan hanya makanan yang mempengaruhi tubuhmu, orang-orang di sekitarmu mempengaruhi jiwamu. Dan yang kamu izinkan berdiam terlalu lama akan membentuk siapa kamu nantinya. Psikologi modern menyebutnya emotional contagion. Energi emosional orang lain bisa menular, baik itu harapan, ambisi, ketakutan, atau luka yang tidak sembuh-sembuh. Maka menjaga jarak bukanlah egoisme, itu tindakan spiritual. Tindakan sadar untuk tetap waras di tengah dunia yang makin sulit dibedakan antara perhatian dan tekanan. Kamu tidak harus memutus semua hubungan, tapi kamu harus tahu mana yang menumbuhkan dan mana yang hanya menyedot hidup darimu pelan-pelan. Kamu tidak harus membenci mereka, tapi kamu punya hak penuh untuk berkata, "Aku berhak untuk tidak menyakiti diriku demi menyenangkanmu." Ingat, batasan bukan dinding, itu pagar. Bukan untuk memenjarakan, tapi untuk menjaga taman dalam dirimu tetap bisa tumbuh. Sekarang giliranmu, saya ingin tahu, dari 9 tipe orang tadi, siapa yang paling kamu sadari ada di hidupmu, dan mungkin selama ini kamu abaikan? Tulis di komentar. Poin yang paling kena buatku adalah, dan lanjutkan kalimatnya, komentar kamu bisa membantu orang lain merasa tidak sendirian. Karena kadang, yang kita butuhkan bukan solusi, tapi merasa dimengerti. Jangan lupa subscribe, karena video selanjutnya sudah menantimu dengan pembahasan yang tidak kalah dalam. Kalau kamu merasa video ini membuka kesadaranmu, bagikan ke seseorang yang menurutmu juga sedang berjuang menyaring siapa yang pantas tinggal di hidupnya. Dan terakhir, dari saya untuk kamu, kamu cukup, kamu layak dikelilingi oleh orang yang menumbuhkan, bukan mengikis. Dan kamu berhak memilih hidup yang lebih damai, mulai dari siapa yang kamu izinkan tetap tinggal. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.